minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri qawli rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Hasbunallah wa ni'mal Bapak yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan untuk diri kita yang semoga kita sebagai Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari bahaya musibah anak-anak kita, keluarga kita semuanya dalam sehat walafiat. Yang kedua kita kirimkan buat Nabi ini juga kita bisa memahami isi dan bisa al-hazimi wa qiyumnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka alaihim ghairil maghdubi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Alhamdulillah pada malam hari ini sebagaimana biasanya kita setiap malam Senin kita ada kajian ya, ada ta'lim, mudah-mudahan ini semuanya bukan tentangnya lunasi ya, terlunas secara kita masih berada pada bab yang berkaitan dengan tilawatul Quran. Dua minggu yang lalu saya sampaikan itu bahwa dalam membaca Al-Quran kita mestinya harus atau sekait dengan al-ikhlas itu semata-mata kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu akan muncul ketika kita at-tawajjuh ilallah. Artinya kesadaran kita itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawajjuh artinya kesadaran, menghadirkan qalbu ya. Qalbu ya. Nah, itu keikhlasan ya. Ini juga yang kita pakai dalam sholat ya. Karena sholat itu kan semuanya penuh dengan bacaan ya kan, bacaan-bacaan ya. Nah, bacaan-bacaan itu lagi kalau hanya bacaan hanya di mulut tidak dihadirkan dengan hati itu hanya melaksanakan kewajiban saja, tapi kita sadar atas apa yang kita baca tersebut. Itu juga dalam membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya itu adalah al-adab al-batiniyah ya, itu qalbu, menghadirkan hati, qalbu. Dan yang kedua bahwa di samping
kita ikhlas, itu ada adab-adab yang lain. Sebelum kita bekerja, kita harus membersihkan diri. Ya, bagaimana kita membersihkan diri sebelum sholat. Dan disebutkan di sini adalah wayan bagi annahu idza aradal qira'ata ayyunazziha famahu bisiwak wa ghairihi. Seyogianya seseorang jika hendak membaca Al-Quran, maka hendaknya dia membersihkan mulut atau bersiwak. Kenapa? Karena yang diajak dicari itu bukan teman kita, bukan saudara kita, bukan tetangga kita, tapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran, mushaf, kalamullah, ya. Yang kita baca bukan kata-kata mutiara, bukan pantun, seperti yang selalu diutarakan oleh Pak Wid, ya. Bukan pantun, bukan syair, bukan cerita, tapi ini adalah kalamullah, ya, firman Allah, ya. Sehingga ketika kita berhadapan tersebut, kita terhindar dari membuat orang sekeliling itu terganggu. Ya, di antaranya adalah kita harus membersihkan mulut kita, ya. Bersiwak dalam hal ini, ya, bersiwak. Kita sekarang sudah macam-macam bersiwak, ya. Sudah perlu lagi misalkan bersiwak. Saya nggak punya siwak seperti yang dari kayu apa. Ya, sekarang sudah ada sikat gigi, ya. Sudah ada odol, sudah ada penutup, sudah ada semuanya sudah cantik. Jadi kita nggak perlu lagi pertanyakan saya harus bersiwak dengan apa, ya. Artinya kita harus membersihkan mulut kita, ya. Selanjutnya ada ini bab yang paling penting, yaitu tentang bab al-khusyu wal khudu wat tadabbur fi qira'atil Quran, yaitu bab atau pasal bagaimana kita itu harus khusyuk, kemudian khudu artinya itu tunduk, ya. Kemudian kita tadabbur, memahami apa yang kita baca dalam Al-Quran. Bukan ada istilah kita tadabbur Quran, ya. Al-qira'atu bitadabburi Al-Quran, ya. Kita baca Al-Quran dengan bertadabbur, memahami, meresapi, dan kita masuk dalam arti dan batin Al-Quran itu sehingga kita benar-benar memahami dan meresapinya. Yang bagi lil qari, bagi yang membaca Al-Quran, ayatuna sya'nahu al-khusyu, keadaannya itu dalam keadaan khusyuk, ya, tidak terganggu dengan keadaan yang lain-lain, apalagi sambil menyanyi, ya. Itu di sini disebutkan, ya. Saya nggak tahu yang ini, tapi di sini dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi itu al-khusyu itu kan hikmah, ya kan. Wat tadabbur, ya, memahami, ya, apa yang kita baca, ya. Wal khudu, ya, tunduk, ya. Tunduk arti di sini adalah tidak angkuh, ya, tidak sombong. Ya, masa kita membaca Al-Quran sambil marah-marah, sambil angkuh, padahal yang di hadapan kita adalah firman Allah, ya. Kita takabur di hadapan Allah, ya. Fahazah wal maksud wal madhub, ini yang disebut dengan maksud, ya, atau yang diinginkan dalam membaca Al-Quran. Tadi itu al-khusyu wal khudu wat tadabbur fi qira'atil Quran, ya. Maksud al-khusyu wal khudu wat tadabbur, khusyuk, kemudian tunduk, kemudian kita memahami baca Al-Quran. Nah, wabihi
tunsyarahu suduru wa tustamirul qulub, ya. Jadi dihadirkan hati dan al-sadru wal qulub, ya. Ya, orang yang membedakan baina sadru wal qalb. Tapi di sini kita tidak usah lagi membedahnya mana qalb mana as-sudur. Yang itu kita hadirkan hati kita yang seperti saya sebutkan tadi itu at-tawajjuh ilallah. Hadirkan qalbu kita. Seperti kita dalam sholat itu apa yang kita baca alhamdulillahirabbil alamin, itu juga hati ikut, ya, bertawajuh, sadar atas apa yang kita baca tersebut, bahwa segala puji bagi Allah, ya, Tuhan semesta alam. Tapi tidak usah lagi kita sebutkan itu, tapi hati membenarkan hal itu, sadar apa yang kita baca tersebut. Itu yang disebut dengan khusyuk dalam sholat. Ini yang membedakan antara sholat yang satu dengan yang lain. Secara materi sama, bahwa sholat isya itu 4 rakaat, takbirnya seperti ini, bacaannya seperti ini, rukunya seperti ini, sama antara sholatnya Pak Wid dengan Pak Jalal, mereka duduk bersampingan, ya, sama itu secara gerakan. Tapi yang membedakan antara keduanya adalah tadi itu al-khusyu wal khudu wat tadabbur, ya, fi qiraati ma naqra fi shalah, ya, bacaan-bacaan apa yang kita baca dalam sholat, ya. Nah, ini yang wadalailuhu aktsaru min antuksaru wa asharu min antukar. Wa qad bata jama'atu minas salaf yatlu al-wahidu minhum ayatan wahidatan lailatan kamilatan au muqzam lailati yatadabbaruha indal qiraah. Ada orang-orang yang salafus salih, ulama-ulama terdahulu, ya, mereka membaca Al-Quran itu hanya menghabiskan 1 ayat 1 malam, ya. Karena apa? Karena mereka memang ingin memahami dan meresapi dan mentadaburi apa yang mereka baca itu, ya. Hanya itu 1 lailatan kamilatan, ya, dalam membaca Al-Quran, ya. Ada yang juga orang-orang terdahulu, para ulama, ketika mereka membaca Al-Quran, saking khusyuknya, khudunya, dan mereka memahami apa yang ada dalam bacaan Al-Quran tersebut, mereka sampai pingsan, ya. Kemudian ada yang salah satu dari mereka, ada di antara mereka itu ada yang meninggal dunia, ya, dalam membaca Al-Quran, ya. Ini saking memang memahami dan meresapi bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Ini memang ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu, bahwa materinya sama, tapi subjeknya orang yang siapa yang membaca Al-Quran itu akan beda. Sama halnya kalimat la ilaha illallah atau kalimat atau suratul Fatihah dibaca orang biasa dan dibaca oleh para syekh al-masyahi wal asatis, para wali, para sufi, itu beda. Misalkan saya minta berdoa, ya, datang kepada Pak Haji, Pak Haji bacakan doa, mudah-mudahan warung saya ini laris manis. Pak Haji saya dibacakan saja Al-Fatihah, ya. Saya datang lagi ke Pak Widodo, ya, ya, ini bacakan ini doa. Pak Widodo dia bacakan Al-Fatihah, sama materinya, tapi antara bacaannya dengan Pak Haji dan Pak Widodo itu akan berbeda. Sama halnya dengan bumbu dapur yang dikasihkan kepada anak kecil dan bumbu dapur dikasihkan kepada tukang chef, ya, yang ahli masak, ya, itu beda hasilnya, rasanya. Nah, inilah juga yang kita resapi dalam bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi materinya sama, tapi lihat siapa yang membaca Al-Quran tersebut, ya. Kemudian wa yustahabbul al-buka wat tabaki
lima liman la yuqdaru alal buka fa innal buka indal qiraati sifatul arifina wa syiarul ibadillahi sholihin. Nah, itu kita dalam membaca Al-Quran juga dianjurkan, yustahabbu itu kalau kita mengerti arti dari Al-Quran tersebut, maka kita dihadirkan dengan kita menangis, al-buka, ya, al-buka wa al-baka, ya. Nah, itu kalau kita pernah pergi ziarah ke Kota Haramain, baik itu haji maupun umroh, itu sering kita dengar itu imam Masjidil Al-Haramain itu ketika dia membaca imam, ya, ada jeda dia menangis, ya itunya. Mungkin kita pernah dengar, atau mungkin bukan hanya di Kota Haramain tapi juga di beberapa tempat di Indonesia, ya, di masjid-masjid itu, ya, ada memang ini, ya. Dan kenapa? Karena al-buka tadi adalah sifatul arifin, sifatnya para arif, para ulama, ya, salafus soleh, ya, para sufi, ya, sangat tersentuh, ya, dengan apa-apa yang ada dalam kandungan Al-Quran ini. Nah, memahami bacaan-bacaan Al-Quran ini, karena apa? Al-Quran itu adalah bukan bahasa Arab seperti bahasa lainnya atau bahasa dunia, ya, bukan. Ini beda, ya. Bahasa inilah bahasa dari sang pencipta, sang Khalik. Para mufassirin mereka mengartikan bahwa bacaan-bacaan, bahwa arti dari kata ini, kalimat ini seperti ini, itu hanya mendekatkan diri kita bahwa makna itu adalah seperti ini. Makanya banyak para mufassirin yang berbeda pendapat tentang kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Yang sebenarnya yang diinginkan adalah kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada beberapa tingkatan. Setiap makna Al-Quran itu ada 7 tingkatan. Setiap makna itu ada 7 tingkatan lagi. Setiap tingkatnya ada 7 tingkatan lagi. Semakin kita meresapi, mendalami, maka semakin kita masuk dalam makna Al-Quran itu. Makanya para orang-orang mufassirin itu ketika menjelaskan Al-Quran atau menjelaskan apa saja, para ulama terdahulu itu, terakhirnya itu ada kata-kata wallahu alam bis-shawab, ya. Ya, hanya Allah yang paling benar. Kita ini hanya memang ini inna fawqa zi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada lagi yang berilmu, ya. Ini itu makanya kita memahami Al-Quran itu semakin kita masuk maka semakin meresapi, mendalami makna batin dari Al-Quran itu sendiri, dan akan menampakkan cahaya-cahayanya kepada apa? Kepada siapa-siapa yang membacanya. Nurullah, ya. Cahaya Allah melalui wasilah membaca Al-Quran itu akan masuk ke dalam hati rahmat Allah. Dalam surat Al-Isra ayat 109 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan orang-orang yang tundukkan kepalanya dalam membaca Al-Quran, kemudian mereka menangis dan menambah kekhusyuan mereka, ya, ketika dalam membaca Al-Quran, ya. Kita tundukkan hati kita, ya, bukan aku. Makanya dalam rangka untuk menghilangkan sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat keangkuhan, ya, salah satunya adalah dengan kita membaca Al-Quran, ya. Wa qad zakartu athara katsiratin wa radtu fi dzalika fi tibyan fi adabi hamlatul Quran. Kata Al-Imam Nawawi, adab-adab yang seperti ini sudah banyak saya jelaskan dalam buku At-Tibyan. Buku At-Tibyan itulah buku dalam memahami
atau adab-adab membaca Al-Qur'an dikarang juga oleh Imam An-Nawawi ya. Wa qala Sayyid Al-Jalil sahibu al-karamati wal mu'arif wal muwahib wal lataif Ibrahim Al-Khawash radhiyallahu anhu. Ada yang namanya seorang sufi ya, banyak karamatnya, namanya Ibrahim Al-Khawash. Ibrahim Al-Khawash. Bapak-bapak pernah dengar lagu Tombo Ati? Artinya apa itu? Obat hati, yang dipopulerkan oleh M.H. Najib, kemudian dilakukan oleh Opik ya, dalam bahasa Jawa. Pak Haji hafal itu Tombo Ati? Iya. Nah, itu dari mana asalnya? Kita kenalnya itu dari Wali Songo, ya, oleh Kiai M.H. Najib. Nah, itu asalnya adalah dari Ibrahim Al-Khawash. Ibrahim Al-Khawash itu adalah sejaman temannya ini Sufi Junaidi Al-Baghdadi, muridnya itu Abu Bakar Ar-Razi, dan meninggalnya di Kota Rey. Kota Rey itu di dekat Teheran ya. Persia dulu, sekarang dia Teheran ya. Ini ya banyak karomah-karomahnya ya. Banyak kata-kata mutiaranya. Di antara kata-kata mutiaranya itu, kalau orang yang tidak banyak bersabar ya, maka dia tidak akan merasakan kenikmatan ya. Orang yang berdagang dengan modal orang lain, maka orang itu dia tidak akan beruntung, bangkrut ya. Itu kata beliau ya. Dia juga untung tapi nggak banyak ya. Ujungnya bangkrut kalau dia modal dengan modal orang lain ya. Kemudian dan salah satunya adalah ini adalah Tombo Ati tadi itu. Maka dikatakan di sini kata Ibrahim Al-Khawash ya, dawaul qalbi khamsyatu asya. Jadi malam ini ya, oleh-olehnya adalah obat hati ada 5 perkara ya. Dawaul qalbi khamsyatu asya, khamsa 5, panca ya, panca 5 ya. Bahasa Arabnya obat itu dawa ya. Kalau Pak Wid pergi ke apotik, saya mau beli obat hati, Tombo Ati ya. Ya. Iya, itu dawa. Ya, bahasa Arabnya obat itu dawa, ya, dawa, ya, ya, obat, ya. Dawaul qalbi khamsatu asya. Obatnya qalbun itu 5 perkara atau 5, ya. Al-awwal, yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan maknanya, artinya tadabbur, menghayati. Tadi itu al-khusyu wal khudu wal tadabbur fi qiraatil Quran. Nah, itu moco Quran sama maknanya. Nah, itu logat Sulawesi itu. Enggak tahu itu Pak Sahri logat Jawanya gimana ya. Itu ya. Qiraatul Quran bit tadabbur. Nah, itu ya. Masya Allah, saya sangat iri kepada orang-orang yang selalu membaca Al-Quran itu ya. Ya, kita kadang membaca Al-Quran ketika ada orang meninggal ya. Nah, itu ya. Kemudian ya, wa khala'ul batn, mengosongkan perut. Dalam hal ini adalah selalu berpuasa. Kita puasa Senin Kamis, Masya Allah, ada yang puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan ya. Kemudian puasa Syawal, puasa hari Asyura, kemudian Rajab, Sya'ban ya, dan puasa-puasa yang lainnya, puasa wajib, puasa Ramadan ya.
Nah, itu masya Allah, itu yang disebut dengan selalu mengosongkan perut. Maksudnya itu selalu mengosongkan bukan selalu lapar, enggak, beda ya. Selalu lapar dan selalu mengosongkan perut dalam hal ini selalu berpuasa. Dalam hal ini adalah kenapa ini? Dalam hal ini khalaqul batin, ya. Batin inilah sumber apa? Sumber nafsu, ya. Dalam hal materi, dalam hal keduniaan untuk memenuhi keinginan-keinginan batinnya tadi itu, ya. Nah, dalam rangka untuk menghilangkan hal itu, mengikis hal itu adalah itu dengan selalu kita berpuasa, ya. Nah, itu yang kedua, ya. Dan yang kedua adalah qiyamul lail. Pernah saya sampaikan dan juga pernah dibahas dalam buku ini, yaitu tentang qiyamul lail, sholatul lail. Ya, selalu bangun malam, doa pada malam hari itu, ya, atau di waktu sholat tahajud itu bagaikan busur anak panah yang tepat sasaran, tidak pernah meleset, ya. Itu intinya saking ampuhnya doa pada waktu itu, sholatul lail, ya. Itu pada bangun malam. Makanya orang-orang yang selalu azan pada waktu subuh itu pasti dia duluan kan bangunnya, Masya Allah. Pak Wid, Pak Haji, ya, Pak Ahmad, ya, Pak Ade Sunan, ya, iya, semuanya kita, ya, Insya Allah, ya, ya. Dan saya, ya, kita boleh iri dalam hal kebaikan itu, boleh, ya. Dan Allah juga iri kepada orang-orang yang baik, apalagi kepada orang-orang yang dermawan, sangat iri, ya. Allah sangat iri kepada orang-orang yang dermawan, yang selalu bersedekah. Maka tidak boleh, maka kata Allah, tidak boleh dia lebih dari saya. Maka ketika dia sangat dermawan, Allah Subhanahu wa taala lebih dermawan lagi, dia akan menambahkan lagi rezekinya kepada orang yang dermawan tersebut. Kalau hamba dia keluarkan sekarang 10, Allah memberikannya adalah 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Makanya Allah iri, tidak boleh melebihi dia, ya. Nah, itu dalam hal kebaikan boleh kita. Makanya fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam hal hawa nafsu, dalam kejahatan, man ana, siapa saya, belakang saya siapa, enggak, itu enggak penting, ya. Kita menghadap Allah itu enggak ditanyakan siapa teman Anda dulu, enggak. Itu yang ketiga tadi itu, ya, sholatul lail. Dan yang keempat adalah at-tadarru' indas sahar. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh pada waktu sahur, ya. Makanya sahur itu adalah ada keberkahan dalam sahur itu. Orang-orang Madura itu mereka sarapan paginya itu walaupun nggak puasa, mereka sarapannya itu jam 4 itu mereka itu sahur itu. Kenapa? Karena mereka percaya kan dalam hadis Nabi itu ada keberkahan dalam sahur itu. Dan pernah saya sampaikan ketika fajar sodik itu menampakkan cahayanya, menandakan bahwa akan dimulainya pada pagi hari, ya. Maka pada saat itu rahmat rizki akan diberikan kepada siapa yang memintanya pada waktu itu. Kalau nggak meminta ya nggak dikasih, ya kan? Ya. Kalau nggak ada wadahnya juga nggak dikasih, ya. Itu ad-doa wa tadarru inda sahar, ya. Dan yang kelima adalah wa majalasatul sholihin, selalu bermajlis, selalu berkumpul, ya, bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang para ulama, ya, para kekasih Allah, para orang-orang baik. Sedikit dan banyaknya pasti akan terpengaruh kita, ya. Begitu juga sebaliknya kalau kita bersama orang-orang orang jahat, orang-orang zalim, kita sedikit dan banyak juga akan terpengaruh, ya. Sering saya berikan contoh, ya. Orang-orang yang main kartu, bukan berarti saya bilang bahwa main kartu itu adalah tidak boleh, ya.
ya, atau ini ya. Pertama dia jadi nonton dulu gitu kan, nonton kan berempat itu kan nonton. Nah, ketika temannya ini ada halangan dipanggil istrinya atau mau makan atau dia pergi kamar mandi, cuma bertiga nih, ya ada ini, digantikan lah itu kan. Jadi lagi dia masuk dalam permainan itu. Begitu juga kalau kita dalam hal kebaikan, insya Allah ya. Di sini kita selalu berada di sini, nggak ada imam, nggak ada Ustadz Rosid, nggak ada Pak Guru, nggak ada Ustadz Sofwan, maju Ustadz Jalaluddin, maju Ustadz Widodo, maju Pak Ade Sunan, ya, Pak Haji maju, iya, itu dalam hal kebaikan, ya, insya Allah, ya, itu sedikit dan banyaknya pasti kita, itulah nanya kita. Di antara obat hati tadi itu 5 perkara tadi itu. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, dihadirkan maknanya, hadirkan kalbu kita, al-khudu wal khusyu wat tadabbur, itu dalam membaca Al-Quran, itu dawaul qalb yang pertama. Yang kedua adalah khala'ul batn, selalu kita kosongkan perut kita, dalam artinya bukan selalu kita lapar karena nggak ada uang, bukan. Tapi kita memang bagaimana kita meminimalisir kebutuhan cara materi, cara hewani, nafsu kita, ya. Dalam hal ini wasilah kita berpuasa, ya. Dan yang ketiga adalah sholatul lail, ya. Sholatul lail, kita selalu bangun malam. Dan yang keempat adalah at-tadarru inda sahar, atau ad-du'a bil khusyu wal khudu, kita berdoa dengan sungguh-sungguh pada waktu sahar, ya. Dan yang kelima adalah kita al-majalis, ya, bis sholihin, ya, kita hadir di majelis ilmu, ya, karena sesungguhnya kita hadir di majelis ilmu itu bukan berarti ada orang yang mengatakan itu saja yang disampaikan oleh guru itu, ya, apalagi di kampung-kampung itu aja yang dia sampaikan itu kan dengan bahasa ininya sederhana itunya. Bukan materinya yang itu, tapi kita dalam hal belajar itu, majelis ini seperti ini adalah kita sudah memang bermunajat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membicarakan antara halal dan haram, dan kita menghadirkan kebaikan-kebaikan. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya kita di sini, walaupun kita ngantuk-ngantuk, kita begini, kita juga dapat rahmat dan didoakan oleh malaikat, dan malaikat dicatat kita hadir dalam majelis tersebut. Wah, ini si fulan juga hadir dalam sini, Allah ampuni dia, kata Allah, ya. Catat dia sebagai orang-orang yang baik, catat dia sebagai orang bersama orang-orang soleh. Makanya ada doa, Allahumma alhiqna bis solihin, ya Allah, sertakanlah kami bersama orang-orang yang soleh, ya. Dan mudah-mudahan kita juga semuanya di akhirat nanti kita dibagikan dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh, para kasih Allah, para siddiqin. Mungkin itu saja yang disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat dan berkah buat kita semuanya. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.